Hati-hati ya dengan mimpi yang bagus. Bisa jadi dari Allah, tapi karena terpleset kita ini. Tergoda oleh bisikan setan. Mimpinya bagus-bagus loh. Kita sudah tanya mirip. Jelas semuanya. Tapi karena tidak bisa menafsirkan dan menafsirkan sendiri, akhirnya beliau mengaku sebagai mujadid. Karena jadi sekali lagi yang berani-berani melecehkan mubasyirat adalah sama dengan melecehkan Quran dan hadis. Karena jangan lupa, Quran itu banyak mimpi. Oh, Kang itu kan Quran. Loh, Anda tidak baca lagi. Nabi mengatakan, umatku di ujung akhir zaman karena masa kenabianku jauh. Maka untuk dibimbing dengan mubasyirat. Dan terbukti Anda sebagai orang Islam, dari manapun Anda latar belakang, Anda harus mengakui juga bahwa 73 golongan itu hanya satu yang golongan yang selamat. Berarti mayoritas tidak selamat. Anda sekarang posisi di mana? Di tempat mayoritas. Silahkan hitung-hitungan dengan hadis tadi ya. Jadi itu saja jawaban kita. Baik rekan sekalian, kemungkinan tempatnya ini di Madinah. Kemungkinan guanya di Madinah. Kenapa? Karena mimpi Muhammad Qasim mengatakan bahwa terakhir dia hidup di Madinah. Lalu berusaha mencari orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Nah, ya jadi bisa jadi ya sudah itu terakhir kita meninggal semua, Muhammad Qasim keluar dari gua, bisa jadi begitu ya. Kemudian setelah itu Muhammad Qasim terakhir dan ketemulah salah satunya iblis muncul dan mulai dibunuh Muhammad Qasim oleh iblis ya. Terakhir ya, berarti hari Muhammad Qasim. Jadi artinya gambarannya orang yang terakhir 5 itu ya meninggal. Tapi mungkin Allah memberitahu kepada Qasim secara pribadi bahwa beliau mungkin bisa jadi keluar dari gua ya, salah satunya kemudian dibunuh oleh iblis. Baik rekan sekalian, ingat Yajuj Majuj itu mati kenapa? Karena doa. Jadi berarti di gua ya berdoa terus kepada Allah untuk dimatikan semua, matikan semua. Ini dihadirkan ketika kita sudah mulai diserang ya dengan ujian yang menurut saya ujiannya terakhir dari internal ya. Nanti setelah ini insya Allah akan melemah ujian dari internal kita kepada Majelis Gajah. Dan banyak mimpi, banyak puluhan mimpi Muhammad Qasim pada akhirnya akan ke tanah Ujlah, menyadari kekeliruannya dan bahkan mencari saya dan meminta maaf dan sebagainya. Itu banyak mubasyiratnya begitu. Adanya jelas tadi mengatakan begitu. Bahkan tidak mau lagi salaman, langsung pengen pelukan. Gitu. Biasanya orang langsung pelukan tuh yang LDR ya. LDR jauh gitu. Udah 2 tahun nggak ketemu istri langsung pelukan. Tidak mau salaman lagi. Baik, mimpi terakhir. Silahkan, ada yang cerita. Ada 3 pria bercahaya datang ke tanah Uzlah. Alhamdulillah. Terus? Yang 2 pria bercahaya itu bawa tongkat, yang satunya tidak. Oh, bawa tongkat ya. Lalu? Seingat saya cuma satu yang bawa tongkat itu Nabi Musa. Alhamdulillah, berarti ini mimpi kedua kali ya. Iya. Nabi Musa di sini ya. Ini satu lagi siapa ya dalam perasaan? Ada? Kalau nggak Nabi Musa, Nabi Isa. Oh, kalau nggak Nabi Isa dalam perasaannya? Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Itu insya Allah jawaban yang benar. Kenapa? Karena kalau mimpi yang benar itu kata hati. Ini
Nabi Muhammad, ini Nabi Musa. Atau barangkali pengakuan. Tapi bisa juga diketahui orang ya, dikasih tahu itu Nabi Muhammad bisa jadi. Tapi pengakuan dari mulut Nabi sendiri itu yang jelas menyalahi kaidah ya. Jadi dari 3 orang itu satu lagi nggak bawa tongkat. Enggak. Kira-kira siapa itu? Ada nggak perasaan atau nggak tahu? Enggak tahu. Oh, udah tahu. Jadi hati nurani pada saat itu hanya membisikkan satu Nabi Musa dan satu Nabi Isa. Ke sini ya? Iya. Lalu apa di sini? Di sini juga ada Muhammad Qasim. Ada Muhammad Qasim juga. Alhamdulillah. Muhammad Qasim, come. You must hear. Masya Allah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi rupanya ini ada hubungan dengan mimpi-mimpi teman-teman lain. Coba apa coba? Ini hubungannya. Tentang Muhammad Qasim. Ada dalam sebuah isyarat. Muhammad Qasim akan mulai bercahaya semuanya ya. Akan mulai memiliki anugerah dan karomah dan sebagainya. Istilah-istilah umum sekarang ini ya. Sepertinya isyarat ya, isyarat. Setelah beliau nanti ke sini. Dan terbukti ada isyarat lagi kan? Jadi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam akan datang ke sini ketika ada juga Muhammad Qasim di sini ya. Baik, terusan. Setelah datang, yang 3 pria itu sambil ceramah, sambil mengajari juga. Ngajari di sini? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terus? Setelah itu ada kuda putih yang ke sini. Kuda putih? Dari langit. Alhamdulillah. Jemput siapa itu? Ada 2 kudanya. Oh, kudanya 2? Iya. Jemput yang 3 pria tadi sama Muhammad Qasim. Muhammad Qasim, saya ditinggalin. Wah, nggak diajak nih. Gimana sih? Terus? Setelah itu berapa? Sudah selesai. Cocok dengan mimpi lain, ya Allah. Bahwa tanah Ujlah dijaga malaikat. Tanah Ujlah ini didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khususnya majelis gajah dan tanah Ujlah ya. Alhamdulillah. Tanah Ujlah ini banyak yang memimpikan percaya. Tanah Ujlah ini banyak yang memimpikan kelihatan ada mengandung emas ya. Mungkin juga perlu ditakwilkan. Mudah-mudahan emas beneran ya. Nah, mudah-mudahan. Dan banyak lagi. Tapi kalau sudah ada emas jangan bunuh-bunuhan ya. Jangan sampai hadis berlaku di sini. Apa coba? Ada hadisnya loh. Yang rebutan emas. Ayo. Nah, rebutan satu yang selamat. Hati-hati ya. Hati semua. Rekan sekalian, ini luar biasa. Tidak ada lagi kecuali kita bersyukur kepada Allah dan jangan disikapi dengan berlebihan, dengan sombong, apalagi takabur. Tolong itu, jaga. Jangan sampai itu kan mimpi kita, wah jangan. Sudah kita tahu saja sudah, kita syukurkan. Kalaupun mau menyampaikan, sampaikan. Alhamdulillah gitu, gini-gini nih. Silakan nonton ya. Jadi jangan takabur. Nanti Allah bisa saja batalkan rencana itu karena ketakuburan kita ya. Karena ngaku-ngaku kita. Makanya salah satu jawaban Mbak Dian benar. Kenapa Kang Diki tidak pernah dikasih mimpi supaya tidak terpeleset, tidak bangga, tidak ujub, dan tidak ngaku-ngaku. Nah sekarang terlihat, kalau saya melihat Mas Anang Qasim sudah mulai ingin diakui. Nah itulah bahayanya. Padahal ternyata hasil takwilnya bukan begitu dengan persepsi dia, persepsi kelompoknya. Dan saya sudah tahulah kelompoknya siapa saja, ternyata salah menafsir. Karena menafsirkan oleh orang-orang yang tidak paham Quran, tidak paham hadis, tidak menguasai Quran dan hadis ya, dan bukan orang alim. Nah ini saya kira demikian untuk sesi pertama. Silakan sekarang ini ibunya langsung juga dan ternyata banyak mimpi juga, Masya Allah, luar biasa. Ibunya juga sangat tawadu dan terus bersikukuh berjuang dengan gajah walaupun banyak yang membujuk untuk keluar dari gajah, walaupun ditimpa
semua banyak masalah. Silakan Mbak memperkenalkan diri, sudah sejak kapan jadi helper, percaya membawa Qasim dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian. Saya percaya kepada Muhammad Qasim itu dari tahun 2022. Kenapa Mbak bertahan terus di Majelis Gajah, padahal ujian, godaan begitu besar, ajakan untuk keluar juga sering, dan sebagainya. Kira-kira kenapa Mbak bertahan? Karena Allah memberikan banyak mimpi kepada saya, mimpi Muhammad Qasim, tentang Muhammad Qasim. Jadi beliau siapa, beliau itu bagaimana karakternya, jadi itu yang membuat saya percaya. Baik, lalu kenapa nggak keluar dari Gajah? Karena godaan untuk keluar Gajah kan banyak. Pindah ke grup Unidia lah, pindah ke sinilah, ke situ. Ya, kira-kira kenapa kok bertahan di Gajah? Kalau saya pribadi, saya lihat dari sisi yang memperjuangkannya. Karena kalau saya lihat Kang Diki secara langsung, di mana perjuangannya ini benar-benar gigih. Selain itu dari mimpi dan dari kehidupan nyata, saya lihat Kang Diki itu benar-benar memperjuangkan Imam Mahdi. Insya Allah Muhammad Qasim itu benar-benar sungguh-sungguh dari ketulusannya, dari ya dari segalanya lah. Gitu. Alhamdulillah. Tadi Mbak Dian sempat menyebut dari mimpi ya. Boleh diceritakan mimpi tentang Majelis Gajah, tentang saya atau apalah, silahkan saja. Yang penting-penting barangkali yang perlu diketahui oleh publik. Ya misalkan kalau ada 10 kali boleh 10 mimpi disampaikan. Kalau yang ini yang membuat saya kuat nih dari kepribadiannya Kang Diki ya. Waktu safari dakwah itu kalau logikanya ini kan kok mau capek gitu, jauh-jauh berkeliling, hanya cuman mengkampanyekan itu orang lain gitu. Kalau logikanya kan gitu. Nah, ditambah lagi saya banyak mimpi beliau ini seringnya dakwah gitu. Banyak perjuangannya untuk ini semua. Oh, jadi Mbak pernah mimpin saya. Iya. Gambarannya apa aja contoh? Silakan. Salah satunya yang kemarin ya. Kalau kemarin itu mimpi Kang Diki ini sedang berdakwah, memberikan pencerahan kepada anak-anak muda. Terutama yang membayat itu penting, itu bagus. Oh iya, itu saya pernah ada mimpi Kang Diki itu ke rumah saya, beliau ke rumah saya, kemudian bilang gini, Assalamualaikum. Itu saya jawab Waalaikumsalam. Saya bilang ada apa? Beliau bilang mau mencatat yang ikut membaiat, katanya gitu. Lalu beliau ke rumah saya pada saat itu pakai jubah putih, peci putih, dan dikawal dengan 2 orang. Tapi yang 2 orang itu pakai baju biasa, tapi wajahnya tidak terlihat. Itu siapa? Namun beliau sambil menunggu di dekat pintu rumah saya. Baik, mimpi ini sejalan dengan mimpi lain. Jadi gini, mimpi yang tidak sejalan hati-hati ya. Ini sejalan karena ada beberapa mimpi yang mengindikasikan bahwa yang akan membaiat Muhammad Qasim itu mayoritas namanya sudah ada di Majelis Gajah. Uniknya, orang-orang yang sudah disebut-sebut dalam beberapa mimpi teman-teman itu tidak ada satupun yang ada di grup Unidia saat ini. Unik ya. Termasuk insya Allah Permandan, termasuk Arif Brunei, jelas dari Arif Brunei dari dulu bela kita ya. Karena bela bukan membela
pribadi, tapi karena Majelis Gajah di track yang benar. Ya. Nah, makanya itu. Jadi sejalan berarti, alhamdulillah, dan saya memang salah satu yang memimpin di dalam mimpi yang lain, bahkan saya yang menggandeng Muhammad Qasim ketika terjadi pembayatan ya. Sambil saya di situ berteriak, inilah Al-Mahdi ya, mau dibayat. Nah itu saya kira sejalan. Baik, mimpi berikutnya mungkin yang agak istimewa. Oh, yang ada pertemuan dengan Muhammad Qasim. Ya, silakan. Yang haru biru itu. Jadi sepertinya Muhammad Qasim ini nanti akan ditinggal. Oh. Gitu. Oleh semua kelompok, oleh satu orang gambarannya. Di situ sih saya lihat Muhammad Qasim itu ada di ruangan, duduk sendiri, ditemani sama perempuan, tapi perempuannya nggak tahu, saya nggak lihat wajahnya karena ngeblur. Terus di ruangan itu juga ada Kang Diki duduk bersebelahan tapi agak jauh. Nah kemudian di situ ada Uwais. Oh, Uwais juga ada? Iya. Alhamdulillah ada Uwais juga. Terus? Uwais itu berdua, tapi yang satunya itu wajahnya nggak kelihatan. Nah disitulah di ruangan situ semuanya saling berpelukan. Alhamdulillah. Terus? Jadi seperti melepas kerinduan dan menangis gitu. Semua menangis? Iya, di situ menangis semua. Gitu. Masya Allah. Terus? Ya sudah itu. Oh. Bisa digambarkan nangisnya saya kayak apa? Ya sedih, ya melepas rindu dan ya seperti itulah mungkin. Masya Allah. Ini sejalan lagi dengan mimpi teman-teman lain ya. Pada akhirnya di ending film, kehidupan yang ibarat film itu belakangan nikmatnya ya. Biasanya begitu. Awalnya susah, ibarat film jagoan kalah duluan, tapi nanti terakhirnya menang. Dan insya Allah tentu yang menang bukan kita, tetapi semua adalah karena karunia dan pertolongan Allah, dan juga karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ini rekan sekalian menggambarkan, coba yang masih mau sadar ya, yang masih mau mencerna ini, segeralah beristighfar, segeralah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya, untuk sama-sama menancapkan bendera kebenaran ya. Dan saya kira itu mimpi yang indah ya, yang sangat bagus. Jadi Muhammad Qasim ditinggalkan yang lain, tinggal kami bertiga. Oh ada yang satu lagi, berarti ada Muhammad Qasim dengan seorang perempuannya, Uwais dengan ini, saya sendirian. Iya. Oh berarti berlima. Oh jadi yang tadinya banyak pengikut Muhammad Qasim di gambaran itu? Sepertinya udah nggak ada pengikutnya. Oh di dalam gambar itu udah nggak ada pengikutnya. Baik, baik. Jadi nggak ada sahabatnya lagi ya? Nggak ada. Oh baik. Nah bro, insya Allah ini kelihatannya memang saya sudah menduga, kita sudah menganalisa kelompok yang dibangun dari prasangka jelek, kelompok yang dibangun dari fitnah-fitnah, kelompok yang dibangun dari kesalahan tafsir, dan kelompok yang dibangun dari iri dengki tidak akan bertahan lama. Itu sudah pasti. Pasti dan pasti. Dan disesuaikan dengan mimpi yang lain, semua akan bubar. Tinggal Majelis Gajah. Itu beberapa mimpi loh teman-teman. Bukan satu mimpi saja, hanya Majelis Gajah yang akan bertahan, dan nanti Muhammad Qasim merubah nama Majelis Gajah menjadi apa ya? Jundullah. Nama Majelis Gajah oleh Muhammad Qasim dirubah nanti menjadi kelompok Jundullah. Silakan teman-teman masih main-main dengan ini semua, silakan menikmati ya hasil akhir jerih payah Anda. Dan sudah terlalu banyak mubasyirat itu. Perlu saya tegaskan, terlalu banyak tentang gajah ini. Rekan sekalian, silahkan simak mungkin mimpi yang lain yang pernah sebentar sebelum ke sana, sambil nanti mau menceritakan mimpi yang lain. Mimpi ini jelas, Mbak? Insya Allah. Terang benerang. Iya. Seperti nyata begini.
Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Saya ini sering mimpi, tapi kadang-kadang saya tuh malam mimpi apa, ingat, tapi lupa. Ya. Jadi ini mimpinya mirip Muhammad Qasim berarti. Ingat total ya. Tekan sekalian. Mari kita sebelum ini ya, saya akan mengingatkan lagi, diselipin. Hati-hati ya dengan mimpi yang bagus. Bisa jadi dari Allah, tapi karena terpleset kitanya. Tergoda oleh bisikan setan. Contoh, Mas siapa? Mas Sularso ya? Suharso. Mimpinya bagus-bagus loh. Kita sudah tanya mirip. Jelas semuanya. Tapi karena tidak bisa menafsirkan dan menafsirkan sendiri, akhirnya beliau mengaku sebagai mujadid. Karena mimpinya bagus memang. Menerima Quran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mengajarkan Quran dalam mimpinya itu. Kemudian pernah bertemu dengan Allah lagi. Ya, di dalam mimpinya. Dan ciri-ciri mimpinya mimpi benar insya Allah. Lihat mimpinya benar. Tapi itulah kepleset dengan salah menafsirkan. Akhirnya dia menafsirkan sendiri bahwa itu tanda sebagai seorang mujadid. Lalu saya tanya, Mas percaya mimpi Muhammad Qasim nggak? Percaya, Kang. Oh, percaya. Loh, kan di situ ditakdirkan sebagai al-mahdi. Enggak, Kang, begini. Tanda-tanda utusan Allah yang benar itu adalah mengaku. Ya benar juga sih. Nabi Musa mengaku. Nabi Muhammad mengaku utusan Allah. Ya benar juga kalau definisi dia ya. Jadi, Kang, Imam Mahdi yang sesungguhnya atau Al-Mahdi sesungguhnya pasti mengaku. Oh gitu ya. Luar biasa. Tapi kita maklumi, kita hargai pendapatnya dan kita di sini tidak menghakiminya. Ya, walaupun ada kepanas-panas sedikit wajar lah. Itu contoh. Nah, makanya hati-hati nih kepada para pembawa mimpi. Hati-hati. Mbak, silahkan masih ada waktu 5 menit lagi. Ada mimpi lagi yang perlu disampaikan, yang penting untuk perjuangan. Baik, mimpi Muhammad Qasim atau mimpi apapun. Majelis Gajah atau apa. Mungkin mimpi terakhir aja Ya, baik. yang kemarin disoraki itu. Oh, baik, silakan. Ya. Agak kurang dekat. Jadi saya ini emang benar-benar rindu sama Rasulullah. Jadi dengan hadirnya Muhammad Qasim ini seperti mengobati rasa rindu. Jadi saya ini penasaran sama Muhammad Qasim ini yang ada. Kan sekarang ini ada di Indonesia. Ya. Jadi saya gimana ya pengen bertemu gitu sama Muhammad Qasim gitu. Kalau emang ada di Jakarta kan waktu itu terakhir pernah saya dengar itu ada di Ancol. Nah itu dekat dengan rumah saya yang di Jakarta. Rumah yang dulu ya? Iya. Saya pikir kalau di Jakarta saya pengen nemuin gitu. Itu ada perasaan seperti itu. Nah, entah 2 hari kemudian saya itu bermimpi jadi gajah ini mengutus orang untuk berkomunikasi dengan Muhammad Qasim. Sepertinya ingin menjelaskan gitu. Nah, karena yang diutus ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia pakai translate handphone. Nah, dari handphone itu diserahkan ke Muhammad Qasim yang sedang duduk. Karena belum terbaca gitu, baru dilihat ada orang-orang di sekelilingnya itu di belakang mungkin sekitar 6 atau 7 orang lah, kurang lebih seperti itu. Belum sampai dibaca itu disoraki Muhammad Qasim itu. Terus udah gitu akhirnya yang orang utusan itu kembali lagi. Nah, keesokannya lagi di tempat yang sama, posisi yang sama, mengkomunikasikan lagi dari handphone juga. Terus yang keduanya ini karena memang gak ada orang, akhirnya berhasil. Nah, setelah itu Muhammad Qasim itu tidak kembali lagi, tidak bergabung ke orang-orang yang di belakangnya. Akhirnya dia memisahkan diri di sekitaran orang-orang yang tidak dikenal gitu. Nah, tapi di situ
yang saya lihat, yang biasanya di mimpi-mimpi saya itu wajahnya Muhammad Qasim itu bersih, putih gitu. Ini wajahnya itu agak kusam, terus agak hitam gitu. Nah, keesokan paginya itu setelah bangun itu saya tadinya berniat mau bertemu gitu, yang menggebu gitu. Akhirnya nggak melihat wajahnya seperti itu, nggak jadi deh gitu. Karena ya namanya mungkin dari mimpinya beliau aja, beliau kan lagi tertutup dengan topeng Dajjal gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Baik, baik. Ini menarik. Jadi Mbak di dalam mimpi itu ingin ketemu, bukan ingin ketemu, tergambarkan di dalam mimpi itu Muhammad Qasim wajahnya hitam. Iya, iya. Wajahnya hitam. Lalu niat ingin ketemu Diurungkan. benar-benar diurungkan karena mimpi itu. Iya. Kenapa khawatir? Khawatir. Khawatir. Masuk kelompoknya. Iya, betul. Oh, tuh. Ada satu mimpi nih. Ya, ini sejalan berarti. Ada satu mimpi bahwa Muhammad Qasim itu di dalam memegang apalah satu benda di mana ketika orang datang dengan Muhammad Qasim terpengaruh. Ya. Artinya di dalam mimpi itu isyaratnya. Kecuali di orang-orang yang Allah kasih rahmatnya khusus ya. Karena ternyata majelis gajah pun banyak yang ketemu Muhammad Qasim diam-diam tidak ngaku dari majelis gajah, padahal orang majelis gajah banyak loh, ada puluhan. Sampai hari ini teman-teman kelompok Yunidia dan semua CS itu tidak sadar itu gajah, karena tidak ngaku. Dan kembali ke gajah, ada di gajah. Alhamdulillah dikasih karunia Allah ya, untuk tidak masuk ke kelompok. Nah, karena syaratnya itu loh, syaratnya ketemu Qasim boleh, tapi keluar dari gajah. Bawa KTP segala macam diperiksa. Ya artinya disuruh. Terus awal-awalnya malah disuruh mana sosmednya, bener nggak katanya. Luar biasa ya, ketat seperti pas pampres. Padahal belum jadi presiden ya. Sudah screening begitu. Jadi bohonglah kayak Paris. Oh ketemu Qasim gampang kok. Dusta, kadapta. Karena faktanya demikian ya. Jadi Paris juga sudah mulai tersihir. Karena nutup-nutupi dan sebagainya. Dan bohong. Di depan saya, di depan yang lain. Bahwa Muhammad Qasim ketemu muda kok. Siapa bilang muda? Kemudian dulu apalagi di awal-awal sampai pertengahan. Suruh. Mana sosmednya membuktikan bahwa dia helper gitu. Padahal sesungguhnya sasaran Muhammad Qasim ke sini bukan helper. Kalau kita sudah percaya adalah masyarakat umum yang harus.